Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat terkait pengolahan data untuk uji hipotesis menggunakan software SPSS. Sebelumnya, seperti yang telah kita pelajarin di kelas ya, terkait uji hipotesis, ada beberapa tahapan yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama adalah menentukan hipotesisnya. Jadi H0-nya seperti apa, kemudian H1-nya seperti apa. Yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansinya atau alfanya. Yang ketiga adalah menentukan statistik ujinya. Jadi dia mau menggunakan uji satu sisi atau dua sisi, kemudian uji apa yang cocok, uji Z atau uji T, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kriteria pengambilan keputusannya menggunakan T-tabel atau Z-tabel, seperti itu. Kemudian terakhir adalah mengambil kesimpulan berdasarkan hasil statistik uji dan statistik tabel. Nah, ada tiga bab yang akan kita pelajarin dalam SPSS kali ini. Yang pertama adalah pengujian hipotesis satu sampel dengan uji T atau one sample t-test. Jadi, uji ini merupakan pengujian yang dilakukan hanya berdasar pada satu sampel saja atau populasi yang ada. Nah, contohnya adalah menguji apakah tinggi badan sekelompok pria adalah 170 cm. Untuk itu diambil satu sampel saja, misal 10 pria atau 50 pria atau sejumlah pria lainnya. Ini yang di materi yang seperti kita pelajarin itu untuk uji satu populasi. Jadi ada 170 cm di sini adalah mu 0 atau rata-rata populasi yang telah diketahui seperti itu ya. Kemudian untuk itu diambil satu sampel saja, misal 10 pria atau 50 pria. Maksudnya satu sampel dalam arti ini untuk satu populasi saja. Jadi kita mengambil populasi seorang pria dan diambil sampelnya, misal 10 atau 50 seperti itu. Kemudian untuk menentukan uji T atau uji Z yang dilakukan, itu tergantung jumlah sampelnya dan besaran standar deviasinya. Nah, jika jumlah sampel di atas 30 dan standar deviasi populasinya itu diketahui, maka digunakan uji Z. Namun, jika jumlah sampel di bawah 30 dan standar deviasi populasinya itu tidak diketahui, maka digunakan uji T. Untuk asumsinya, dalam pengujian hipotesis satu sampel ini adalah populasi dari mana sampel tersebut diambil adalah normal atau bisa dianggap normal. Jika asumsi tersebut dilakukan, maka dilakukan uji parametrik untuk satu sampel. Nah, untuk selanjutnya, pengujian hipotesis satu sampel ini pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Contohnya, saya memiliki studi kasus seperti ini. Jadi, berikut adalah data rasio panjang tulang terhadap lebar tulang lengan atas dari fosil suatu spesies. Para arkeolog meyakini bahwa rasio dapat digunakan untuk menentukan jenis spesies binatang tertentu. Sebelumnya, mereka telah menemukan spesies A yang memiliki rata-rata rasio panjang tulang terhadap lebar tulang adalah 8,5. Jadi 8,5 di sini adalah mu 0 atau rata-rata populasi yang telah diketahui ya. Kemudian untuk sampelnya didapatkan data sebanyak 41 fosil. Jadi ini sampelnya. N-nya berarti adalah 41. Mu 0-nya 8,5 dan N-nya adalah 41. Nah, jadi kasus di atas terdiri dari satu sampel ya, yang akan dipakai dengan nilai populasi hipotesis, yaitu 8,5. Di sini populasi diketahui berdistribusi normal. Sampelnya besar lebih dari 30. Namun, standar deviasi populasinya ini tidak diketahui, sehingga dipakai uji T untuk satu sampel. Jadi bukan uji Z yang dipakai. Kalau kita melihat sampelnya saja, ini lebih dari 30. Bisa menggunakan uji Z ya, karena jumlah sampel lebih dari 30. Namun, di sini standar deviasi populasinya ini tidak diketahui. Jadi, dipakai uji T untuk satu sampel. Jadi kita sudah mendapatkan mu 0-nya ya. Di sini sudah diketahui mu 0-nya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah
ingin mengetahui apakah ke-41 fosil tulang yang telah ditemukan ini memiliki kesamaan dengan spesies A, di mana spesies spesies A ini memiliki rata-rata rasio panjang tulang terhadap lebar tulangnya adalah 8,5. Oleh karena itu, dari pernyataan tersebut kita bisa menulis hipotesisnya. Nah, jadi hipotesisnya seperti ini. H0-nya rata-rata rasio tulang mu sama dengan 8,5 ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, H0 mu sama dengan mu 0. H1-nya kebalikannya berarti ini. Ini menggunakan uji dua sisi. Mu tidak sama dengan 8,5. Oke, selanjutnya setelah hipotesis kita tentukan, kemudian kita menentukan taraf signifikansinya atau derajat kemungkinannya. Di sini kita menggunakan alfa sama dengan 5%. Untuk statistik ujinya, nah kita menggunakan bantuan software SPSS. Jadi kalau di kelas kemarin kita belajar manualnya, di sini kita belajar bagaimana mengolah data atau menghitung data itu menggunakan bantuan dari sebuah software. Ya. Oke, langsung saja kita ke SPSS-nya. Jadi kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Ya, jadi SPSS yang saya gunakan adalah yang versi 29. Mungkin sedikit berbeda dengan SPSS kalian ya. Mungkin kebanyakan pakai 26, 27. Namun secara keseluruhan fitur dan menu-menunya hampir sama. Oke. Ya, kita sudah membuka Windows untuk SPSS-nya ya. Kemudian langkah pertama adalah memasukkan data yang kita punya. Jadi ini ada data rasio panjang terhadap lebar pada tulang lengan atas. Datanya sudah saya pindahkan ke Excel sebagai berikut ya. Ini bisa di copy, langsung dikopas di SPSS ini. Nah, seperti ini. Di atas ini bisa diberikan judul dari kolom ini di bagian variable view. Nah, di sini kita bisa menamai tabel yang kita punya. Tadi rata-rata rasio ya, rasio. Rasio tulang. Terserah kita mau menuliskan apa. Ini untuk tipe datanya, apakah numerik atau apa. Ini bisa dilihat ada numerik, ada koma, dot, dolar, string, dan sebagainya. Karena yang kita punya adalah data numerik, kita isikan numerik. Di oke. Ini untuk lebar kolom untuk output, kemudian ini desimal, ini untuk mengatur berapa banyak angka di belakang koma. Nah, ini di sini kita sudah pakai 2 angka ya, udah sesuai. Ini bisa dikurangin, bisa mau kurang ini dan bisa 1 angka di belakang koma, mau 3, mau dan seterusnya bebas. Kita pakai 2 saja. Labelnya ini untuk menamai di outputnya. Oke, ini untuk measure-nya kita pakai scale. Balik lagi ke data view. Nah, di sini ini menu-menu yang bisa kita gunakan. Nah, untuk uji one sample t-test, kita langkah-langkahnya ada seperti ini. Pertama, klik analyze, pilih fitur compare means. Nah, karena sesuai artinya ini compare means, perbandingan rata-rata. Jadi, kita ingin membandingkan rata-rata dari 41 sampel ini apakah sama dengan 8,5 atau tidak ya. Jadi, kita menggunakan fitur compare means ini, kemudian pilih. Di sini banyak pilihannya, ada one sample t-test, ada independent sample t-test, ada paired sample t-test, ada one way ANOVA ini untuk uji varians, ini untuk proporsi, ada juga. Oke, yang pertama kita milih one sample t-test terlebih dahulu. Nah, di sini masukkan variabel yang ingin kita teliti. Masukkan ke dalam kolom test variabel. Di sini, test value kita isi mu 0-nya.
Tadi mu nolnya adalah 8,5 ya. Kemudian di option kita pilih. Nah, confident interval percentage ini kita masukkan derajat kepercayaannya. Nah, karena tadi alfanya 5%, di sini rumusnya adalah 1 minus alfa. 1 minus taraf signifikansi. Karena tadi signifikansinya adalah 5%, maka di sini diisi 95%. Jika taraf signifikansi yang kita punya 10%, maka di sini 90. Seperti itu. Karena tadi di soal 5%, maka kita isi 95%. Oke, klik continue. Langsung di oke. Nah, kita sudah mendapatkan outputnya ya di sini. One sample t-test. Di sini ada output untuk deskriptif statistiknya. Jadi N-nya berapa ya, jumlah sampelnya berapa, min-nya berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasi dari sampel berapa, standar error min berapa. Nah, untuk uji hipotesisnya kita fokus ke output berikut. Nah, output ini bisa langsung di copy. Pakai klik kanan, copy, atau enggak CTRL-C biasanya ya. Kalau enggak, kalau biar rapi, kita screenshot di bagian ini saja. Oke, kita fokus ke output ini ya. Kemudian balik ke buat dia laporannya. Nah, di sini. Jadi kita sudah mendapatkan hasil dari uji hipotesisnya. Atau ini dalam biasanya kita menyebutnya dengan statistik ujinya ya. Kalau biasanya kan kita menghitung dengan rumus min mu 0 per x bar min mu 0 per S per akar N gitu ya. Nah, di sini kita tidak perlu menghitungnya karena kita di sini menggunakan software untuk membantu kerja kita. Nah, di sini ada output untuk T hitungnya. DF-nya ini adalah degree of freedom atau derajat kebebasannya. Kemudian di sini ada signifikansi. Kita fokus ke two side P ya, P value dari dua sisi di sini. Kemudian mean difference itu adalah perbedaan rata-ratanya. Jadi perbedaan rata-rata dari 41 sampel terhadap 8,5 ini ya, nilai rata-rata populasinya. Kemudian di sini ada interval kepercayaannya. Ada ini untuk bawah dan atas. Gitu. Nah, kita fokus ke T hitungnya. Seperti yang sudah kita pelajarin secara manual, kita fokus ke T hitungnya ya. Di sini ditemukan 4,030. Oke. Nah, kelebihan di software itu kita bisa mendapatkan nilai yang namanya p-value atau signifikansi two side P. Nah, kita dapat ini artinya kurang dari 0,01 itu dia angkanya bilangannya tuh lebih kecil dibanding 0,01. Jauh lebih kecil dari 0,001 seperti ini. Oke, kita fokus ke ini ya berarti T hitung dan p-value-nya. Nah, selanjutnya seperti yang di kelas, setelah kita mendapatkan nilai statistik ujinya, nah kita mengambil dasar pengambilan keputusannya, kriteria keputusannya. Nah, kalau menggunakan software ada dua cara. Pertama, membandingkan T hitung dengan T tabel. Ini seperti yang kita pelajarin di kelas. Jadi jika statistik hitung atau angka dari nilai T yang didapatkan di output ini lebih besar dari statistik tabel, ya tabel T kita bisa mencarinya, maka H0 ditolak. Nah, jika statistik hitungnya kurang dari statistik tabel, maka H0 diterima. Ini syarat untuk kriteria keputusannya ada di PPT. Nah, T hitung dari output adalah 4,03 ya. Didapatkan 4,03. Sedangkan statistik tabelnya bisa dihitung pada tabel T dengan langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tingkat signifikansinya. Kita menggunakan 5%. Derajat kebebasannya adalah jumlah data kurang 1 atau 41 kurang 1 sama dengan 40. Oke, terus selanjutnya uji dilakukan dua sisi karena akan diketahui apakah data rasio sama dengan jenis spesies A atau tidak. Ya, jadi dari hipotesis ini kita menentukan kan dia menggunakan uji dua sisi. Ya, maka di sini pun statistik ujinya kita menggunakan uji dua sisi. Nah, jadi dengan mencari
nilai T-tabel itu didapatkan angka 2,021. Selanjutnya kita menggambarkan daerah penerimaan dan daerah penolakannya seperti biasa. Nah, di sini ternyata ditemukan adalah T-tabelnya 2,021 di titik ini. Sedangkan T hitungnya adalah 4,03. Berarti ada di sebelah kanan. Dan kalau jika ini minus, berarti ini sebelah kirinya minus 2,021. Maka dia berada di 4,03 ini berada di daerah penolakan. Maka keputusannya adalah H0 ditolak. Ini jika menggunakan T hitung dan T tabel ya. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan nilai probabilitas atau p-value. Nah, kita bisa fokus ke output yang bagian ini, to side T. P-value tadi sudah kita catat kurang dari 0,001. Kriteria keputusannya adalah H0 ditolak jika H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa atau derajat kebebas, derajat kemaknaan atau taraf signifikansi. Dan ini berarti kebalikannya, H1 ditolak jika p-value lebih dari alfa. Karena ini kita menggunakan uji dua sisi, maka jika probabilitas lebih dari 2, itu kurang dari 0,025, maka 0 diterima. Jika probabilitas per 2 kurang dari 0,025, maka 0 ditolak. Nah, keputusannya adalah terlihat bahwa T hitung adalah 4,03, lebih besar dari T tabel, yaitu 2,021, dan probabilitas 0,000 tadi ini ya, 0,0 kurang dari 0,001, kita bisa nuliskan 0,000 itu kurang dari 0,025, maka H0 ditolak. Oke, jadi kesimpulannya, karena H0 ditolak, ya kita balik lagi ke hipotesis. Ketika H0 ditolak, maka H1-nya yang kita terima ya. Berarti kita menarasikan rata-rata rasio tulang itu tidak sama dengan 8,5. Ya, jadi kita narasikan di sini. Kesimpulannya adalah ke-41 fosil tulang yang ditemukan tidak sama dengan jenis spesies A yang memiliki rata-rata rasio panjang tulang terhadap lebar tulang sebesar 8,5. Seperti ini. Ini kita sudah sampai ke kesimpulannya. Karena tadi hipotesisnya adalah ingin ini ya, kita fokus lagi coba. Ingin mengetahui jadi hipotesisnya apakah ke-41 fosil tulang yang telah ditemukan ini memiliki kesamaan dengan spesies A, di mana spesies A tadi memiliki rata-rata lebar tulang 8,5. Nah, setelah kita melakukan uji hipotesis menggunakan bantuan software SPSS, itu ditemukan kesimpulan bahwa ke-41 fosil tulang yang ditemukan itu tidak sama dengan jenis spesies A. Oke, jadi ini kesimpulannya. Oke. Ini untuk uji one sample t-test. Nah, selanjutnya ada yang namanya hipotesis dua sampel atau dua populasi saling bebas dengan uji T. Kita menggunakan uji T independent t-test. Nah, jadi pada pengujian dua sampel ini dibedakan nanti menjadi sampel independen dan sampel dependent. Pengujian dua sampel independen adalah pengujian terhadap dua sampel yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, sampel pria dan sampel wanita. Jadi keduanya independen karena seorang pria tidak mungkin masuk dalam sampel wanita dan sebaliknya. Jadi dua sampel ini atau dua populasi ini saling bebas atau tidak ada keterkaitan satu sama lain. Ya, contoh kasusnya. Di sini saya memiliki tabel yang menunjukkan pengukuran waktu respons antara dua jenis disk drive, yaitu disk drive 1 dan disk drive 2. Jenis disk drive 1 memperoleh 13 pengamatan, jadi N1-nya adalah 13. Sedangkan disk drive 2 memperoleh 15 pengamatan, N2 15. Waktu rata-rata kedua jenis disk drive ternyata mengikuti distribusi normal. Oke, jadi kita bisa menggunakan uji T. Kemudian, jumlah data pada kedua jenis disk drive tidak sama, maka analisis yang digunakan adalah uji rata-rata sampel T independent. Dan jadi dua jenis disk drive ini tidak saling berkaitan ya, karena masing-masing memiliki sampel yang berbeda. Makanya kita menggunakan uji independen ya, uji T independen. Nah, ini merupakan data yang diperoleh. Jadi disk drive 1 dengan 13 pengamatan ini hasilnya seperti berikut. Begitu juga dengan disk drive 2.
Oke, selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya. Jadi, em, H0-nya adalah mu disdrive 1 kurang dari mu disdrive 2 sama dengan 0. Artinya, jadi tidak ada perbedaan rata-rata antara disdrive 1 dan disdrive 2. Jadi 0. Perbedaannya adalah 0. Ya, selisihnya 0. Sedangkan H1-nya adalah mu disdrive 1 min mu disdrive 2 tidak sama dengan 0. Artinya ada perbedaan. Karena tidak sama dengan 0. Berarti ada sebuah angka di sini ya nanti. Oke, selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansinya. Taraf signifikansi yang kita pakai 5%. Nah, statistik ujinya berdasarkan output SPSS diperoleh seperti apa. Kita cari di SPSS-nya. Kita kopikan datanya lagi. Ini untuk datanya seperti ini. Dis 1 dan dis 2 ya. Nih ya. Jadi, nah untuk independen caranya adalah membuat variabel tambahan karena di sini dis 1 dan dis 2 digabungkan menjadi satu kolom. Nah, di sini menambahkan kolom di sebelahnya untuk menulis keterangan bahwa 59 ini tadi ini sampel dari grup 1 atau grup 2, dis 1 atau dis 2. Nah, ini saya sudah menuliskan. Jadi 59 sampai 61 ini masuk ke dalam dis 1. Kemudian 71 sampai 86 ini masuk dis 2. Oke, kita langsung saja copy paste ke SPSS-nya. Kita langsung tuliskan saja di sini ya, sebelah sini. Oke, ini di sini. Nah, tadi ada di var 003 dan var 04. Nah, di sini tuliskan rata-rata dis. Oh ya. Hmm. Waktu rata-rata ya, waktu dis. Nah, di sini kita tuliskan grup disnya. Waktu dis ini desimal bisa kita kurangi. Kita lihat dulu datanya ya. Berarti kita desimalnya kita tuliskan misal 0. Berarti 0 angka di belakang 0. Di sini scale ya. Nah, dia continue. Kemudian grup dis. Grup dis ini kita bisa menuliskan di sini. Value 1 ambilnya adalah untuk grup dis 1 seperti ini. Value 2 maksudnya adalah grup dis 2. Oke. Oh, oke. Nah, selanjutnya kita pilih analyze, kemudian compare means lagi. Kemudian yang sekarang adalah independent sample test sesuai dengan uji yang akan kita lakukan. Kita klik, masukkan variabel yang akan kita uji. Grouping variabel kita masukkan variabel pengelompokannya. Oke, di sini define group. Jadi grup 1 adalah benar ya 1. Grup 2 tadi kita tuliskan 2. Oke, continue. Optionnya diklik lagi. Nah, ini tadi alfanya kita menentukan 5%. Jadi sudah tepat. Terus adalah 95%. Oke, continue. Tinggal klik OK. Nah, di sini ada dua output yang tertampil. Jadi output yang pertama adalah grup statistik. Ini untuk deskriptif statistiknya ya grup 1, artinya di 1 ini ada 13 sampel. Oke, udah tepat. Ada grup dis 2 ada 15 sampel. Nah, berdasarkan perhitungan SPSS, ini kita langsung ke fokus ke sini saja, independent sample test ini. Tadi seperti tadi bisa di screenshot, copy, masukkan ke Word buat diinterpretasi. Nah, seperti ini ya. Nah, kita fokus lagi ke statistik uji yang akan kita bandingkan dengan T hitung dan derajat kemaknaannya. Jadi T hitung diperoleh sebesar 2,216. Kemudian untuk p-value-nya kita tulis 0,036. Ya, fokus ke t-test for equality of means ya di sini. DF-nya 26 ini gunanya untuk melihat T-tabelnya nanti. Oke.
Dan kriteria keputusannya bisa membandingkan T hitung dengan T tabel. Ya, jika T hitungnya lebih besar dari kalau kita menggunakan dua sisi, berarti nanti ada kriteria keputusannya seperti apa. Uji satu sisi, kriteria keputusannya seperti apa, itu ada semua di PPT, bisa dibuka kembali ya. Kemudian ada langkah kedua atau cara kedua itu membandingkan p-value dengan taraf signifikansi. Ya, jadi H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, H0 diterima jika p-value lebih dari alfa. Nah, p-value di sini p-value yang di sini adalah 0,036. 0,036. Jadi H0 diterima karena kemudian keputusannya kita tuliskan. Berarti H0 apa ditolak ya? Ditolak karena p-value 0,036 itu kurang dari alfa 5%. Dan kesimpulannya narasikan H0 ditolak. Maka narasikan H1-nya karena H0-nya tadi ditolak ya. Nah, berarti H0 ditolak maka H1 yang diterima. Maka berarti ada perbedaan rata-rata antara disk drive 1 dan disk drive 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah untuk uji hipotesis dua sampel berpasangan dengan menggunakan uji yang namanya paired sample t-test. Nah, jadi pengujian dua sampel dependen atau berpasangan ya atau paired ini adalah pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, sampel pria sebelum minum obat A dengan sampel pria yang sama setelah minum obat A. Keduanya dependen karena pria yang sama diteliti pada saat sebelum dan setelah minum obat A. Jadi anggota sampelnya sama, hanya perlakuan yang diberikan berbeda. Mungkin kalau di bidang biologi bisa, misalnya kita mengobservasi sebuah tanaman pada pagi hari dan sore hari. Itu kan tanaman yang kita observasi itu sama, tetapi waktu yang kita waktunya dalam mengobservasi itu berbeda. Kita bedakan pada pagi hari dan sore hari, seperti itu. Nah, di sini saya memiliki contoh studi kasus suatu penelitian terhadap kemampuan bahasa Inggris dari 15 siswa yang diberi dua materi tes, yaitu grammar dan translation, diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi 15 siswa saya ujikan nih dengan dua tes, yaitu yang pertama grammar dan translation-nya. Nah, ini nilai masing-masing siswa seperti ini. Nah, dengan alfa 10% atau 0,1, adakah perbedaan nilai rata-rata dari kedua tes tersebut? Oke, yang pertama adalah menentukan hipotesisnya. Jadi hipotesis untuk menguji selisih dua nilai tengah sampel adalah sebagai berikut. H0-nya adalah mu A sama dengan mu B atau mu A min mu B sama dengan 0. Artinya, tidak ada perbedaan antara rata-rata dari sampel A dan sampel B. Atau rata-rata nilai siswa grammar tidak ada bedanya dengan rata-rata nilai translasinya seperti itu. Sedangkan H1-nya adalah kebalikannya. Kemudian taraf signifikansinya yang kita pakai adalah 0,1 karena tadi ya di soal dengan alfa 0,1. Di sini tuliskan. Dan statistik ujinya. Nah, kita menggunakan SPSS lagi. Oke, datanya adalah seperti ini ya tadi. Nilai grammar dan translation kita copy saja, masukkan ke SPSS-nya. Oke, di sini kita masukkan. Ya. Variabel view untuk menuliskan variabelnya. Nilai grammar. Nilai grammar. Kemudian di sini ada nilai translation. Ya, di sini scale, di sini scale. Ya, desimal mungkin kalau lebih biar rapi ya diatur bebas. Nah, seperti ini. Kita punya dua sampel yang berpasangan ya.
Oke, di sini. Nah, caranya adalah klik analyze, compare means. Nah, kita di sini pilih yang paired sample retest. Ya. Nah, di sini masukkanlah dua ini. Dan ya, ini. Oke. Kemudian optionnya jangan lupa. Tadi yang ditanyakan adalah dengan taraf signifikansi 10%. Maka presentasi kepercayaannya maka adalah 90%. Ya. Oke, continue, klik OK. Nah, di sini kita memiliki output sebagai berikut. Ini untuk deskriptif statistiknya ya. Minnya berapa nih masing-masing nilai, kemudian jumlah sampelnya harusnya sama ya karena dia berpasangan. Kemudian standar deviasinya dan standar error minnya. Oke, ini untuk korelasinya. Jadi korelasi antara nilai grammar dan nilai translationnya ini sebesar 0,220. Selanjutnya adalah pair sample t-testnya ini untuk outputnya untuk uji nih rata-ratanya. Bentar. Oke, saya screenshot lagi. Kita masukkan ke dalam laporan. Ini ya. Masukkan ke Word-nya. Lagi kita fokus ke nilai T hitungnya. T hitung didapatkan T hitung sebesar 2,761 dan P value-nya adalah sebesar 0,015. Nah, jika kita membandingkan nilai T hitungnya, maka kita bandingkan dengan T tabel. Nanti dicari T tabelnya, sesuaikan dengan alfa dan DF-nya. Di sini DF-nya adalah 14. Kemudian digambarkan daerah penolakan dan penerimanya seperti apa. Kemudian, kalau mau pakai p-value, maka kita membandingkan p-value dengan alfanya. Di sini p-value tadi 0,015, berarti dibandingkan dengan alfa yang kita pakai di sini untuk taraf signifikansi, yaitu 10%. Nah, keputusannya, ini H0 ditolak karena T hitung 2,71 lebih besar dari T tabel 1% per 2. Nah, maka uji dua sisi. Kemudian dengan DF14, nanti dicari T tabelnya berapa. Kemudian, karena P-value 0,015 kurang dari alfa 0,1 ya, ini benar. Maka keputusannya adalah H0 ditolak. Oke, kesimpulannya, H0 ditolak, maka yang kita narasikan adalah H1-nya. H1-nya berbunyi terdapat perbedaan rata-rata antara nilai grammar dan nilai translation dari 15 siswa. Ya, seperti ini. Oke, untuk materi uji T ini ya dengan satu populasi atau satu sampel, kemudian menggunakan dua sampel yang saling independen dan dependen, sudah kita pelajarin bersama-sama. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di grup kelas begitu ya, atau ditanyakan pada saat kita tatap muka. Oke, sekian, terima kasih.